Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, damai sejahtera dari Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih karena kami tetap Tuhan sertai dalam hidup kami. Saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudaraku mulia yang dikasihi Tuhan, tema kita cermat terhadap perkembangan anak. Dari kisah Injil Lukas ini kita menyaksikan bahwa dikisahkan masa kecil Tuhan Yesus, yaitu saat Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Ketika Yesus berusia 12 tahun itu, ia diajak oleh orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Karena pada tahun berikutnya ia akan wajib ke sana sebagai anak Taurat. Karena bagi orang Israel, anak pada usia 13 tahun dianggap dewasa dalam hal ketentuan-ketentuan agama, dan ia wajib menjalankan peraturan agama. Jadi orang tua Yesus, Yusuf dan Maria sudah mulai memberikan persiapan pada saat ia berusia 12 tahun. Lalu kita melihat juga bagaimana kesaksian Injil Lukas memberi kisah tentang Yesus, di mana dia bertumbuh baik secara fisik maupun rohani. Artinya ini
tidak lepas dari peranan orang tuanya, Maria dan Yusuf, sebagai sebuah keluarga yang mengasuh anaknya, yaitu Yesus. Pada waktu Yesus dibawa ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, tetapi saat pulang ke rumah, Yesus sempat menghilang dan membuat Maria dan Yusuf khawatir luar biasa. Lalu Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus dan menemukannya di bait Allah. Saudara-saudaraku, hal inilah yang kita lihat dari orang tua, yakni Yusuf dan Maria, yang memiliki rasa khawatir yang luar biasa dan kemauan mencari Yesus. Inilah sebuah tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang sangat takut kehilangan putranya. Rasa khawatir dan kemauan mencari inilah yang sekarang justru makin terkikis dari para orang tua di masa kini. Mari kita lihat di sekeliling kita, banyak orang tua hanya menyerahkan urusan bayinya dan pertumbuhan bayinya serta anak-anaknya hanya kepada babysitter atau asisten rumah tangga. Dan juga para orang tua masa kini masih ada juga yang tidak ingin direpotkan dengan mendidik anak-anak mereka dengan satu alasan, dia bekerja dan mengejar karir. Enggan membawa anak-anak untuk mengenal akan Tuhan, tidak membawa anak-anak untuk menyembah Tuhan. Bahkan kebanyakan hanya membiarkan anak-anak waktunya lebih banyak bermain games, bermain HP, dan hanya menonton film misalnya. Anak-anak juga kebanyakan bertumbuh sendiri tanpa dampingan orang tua. Oleh karena itu, bila anak-anak mulai bertumbuh besar dan menginjak remaja, kalaupun mereka tidak pulang ke rumah, mungkin juga tidak dicari dan orang tua memilih cuek. Di masa kini, saudara-saudaraku, sering kita jumpai para orang tua yang sudah semakin tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Kehadiran dalam kebersamaan keluarga ditampilkan oleh keluarga Yusuf dan Maria, di mana Yusuf dan Maria bersama-sama menempuh perjalanan ke Betlehem, bersama-sama mengungsi ke Mesir, bahkan bersama-sama pula mereka mencari Yesus ke Yerusalem. Bahkan Maria hadir sampai Yesus disalibkan. Yusuf adalah ayah yang peduli dan Maria adalah ibu yang hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Inilah contoh sebuah keluarga yang perlu kita teladani. Lalu peran orang tua juga di dalam mengasuh anak-anaknya tidak terlepas untuk mempersiapkan anak-anak kita ke masa depan, baik dalam pendidikannya, sekolahnya, dan di sanalah kita akan terlibat untuk mendampingi mereka. Oleh karena itu, sebaiknya kita orang tua, terlebih ibu, perlu tahu betapa pentingnya orang tua memahami dan mengembangkan potensi anak. Potensi setiap anak berbeda-beda. Ada yang berpotensi dalam bidang seni, olahraga, matematika, dan bidang lainnya. Dengan mengetahui potensi anak, maka orang tua dapat mendidik anak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jangan sampai terjadi salah kaprah atau pemaksaan kepada anak. Potensi anak pada seni lukis, orang tua mengarahkan ke bidang matematika.
Hal ini membuat anak tidak nyaman dan potensi yang dimilikinya tidak berkembang dengan optimal. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada anak yang mahir dan suka berbicara misalnya, sehingga dapat dikatakan ia berpotensi untuk menjadi pembicara. Ada pula anak yang kuat di logika, sehingga ia berpotensi menjadi peneliti atau programmer. Jadi, saudara-saudaraku Moria yang dikasihi Tuhan, inilah peran kita. Bagaimana kita melihat potensi dan cita-cita anak-anak kita dapat mendukungnya, mendampinginya demi kemajuannya kelak dan masa depannya. Oleh karena itu sekali lagi, ingatlah bahwa setiap anak dengan segala keunikannya. Setiap anak berbeda. Oleh karena itu, kiranya kita dapat menerima anak kita dengan segala keunikannya. Memberikan perhatian sepenuhnya, luangkan waktu dan pikiran kita untuk menemani anak-anak kita, baik waktu bermain, melakukan hobinya, dengan cara meningkatkan potensi anak yang efektif. Ajarkan anak kita agar tidak cepat menyerah, penuh perjuangan, ketekunan untuk mendapatkan keberhasilan. Mengajarkan kepada mereka kedisiplinan, sebab betapa pentingnya disiplin dalam meningkatkan potensinya. Memberikan teladan yang baik seperti Yusuf dan Maria dalam mengasuh Yesus sebagai anaknya, di mana mereka benar-benar bertanggung jawab untuk mengemban tugas yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka untuk mengasuh Yesus sebagai anaknya di dunia ini. Dan mereka tetap membawa Yesus kepada pengenalan akan Tuhan. Dan terlihat bagaimana kecakapan Yesus ketika dia berada di bait Allah, ketika dia berdiskusi dengan alim ulama. Begitu menakjubkan, dia cakap sehingga orang banyak terheran-heran. Dan ini tidak lepas dari peran Yusuf dan Maria sebagai orang tua dalam mengasuh Yesus sebagai anaknya di dunia ini. Dan biarlah seperti Yesus yang bertumbuh semakin besar, baik secara fisik, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia karena berkarakter baik. Demikianlah harapan kita, supaya anak-anak kita juga dia bertumbuh semakin besar, semakin menyukakan hati Tuhan dan menyukakan manusia. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami sebagai orang tua dalam mengasuh anak kami. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat pengetahuan agar kami dimampukan mengasuh, membesarkan anak kami, agar mereka tumbuh untuk menyukakan hati manusia, terlebih Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.